Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dalam keadaan sehat. Mudah-mudahan Anda semua pemirsa yang menonton video ini juga dalam keadaan sehat walafiat. Nah, kali ini kita akan membahas tentang masalah-masalah yang dilayani di dalam layanan bimbingan konseling dan bagaimana penyimpangan perilaku bisa terjadi. Ini bahasan khusus bagi mahasiswa bimbingan konseling, mata kuliah bimbingan konseling AUD, ya, anak usia dini. Jenis masalah, kita tahu bahwa berdasarkan hasil survei, ya wawancara, ataupun ada di sekeliling kita, ada banyak sekali masalah-masalah yang dialami oleh anak, ya. Nah, masalah itu bisa bersumber karena anak sendiri, atau bisa bersumber dari luarnya, atau karena interaksi anak dengan lingkungannya. Nah, secara garis besar ada 3 kelompok masalah yang dibantu melalui layanan bimbingan konseling. Yang pertama adalah masalah pribadi sosial. Yang kedua adalah masalah pendidikan dan pembelajaran. Yang ketiga adalah masalah karir dan jabatan. Nah, tentu Anda bertanya, adakah gitu masalah pribadi pada anak usia dini? Tentu ada, ya. Misalnya anak cemas, anak takut, anak bingung, anak misalnya dalam keadaan sakit secara fisik, ya, ada masalah pribadi. Jadi masalah pribadi itu adalah masalah yang kaitannya dengan diri sendiri. Anak ngambek, anak marah misalnya, ya. Kemudian ada masalah sosial. Masalah sosial itu masalah hubungan dengan orang lain. Nah, kalau dalam 6 aspek perkembangan dalam layanan AUD kita mengenal perkembangan kognitif, perkembangan sosial emosional, perkembangan bahasa, perkembangan motorik, fisik motorik, kemudian perkembangan moral agama, perkembangan bahasa, lalu ada lagi perkembangan seni dan perkembangan kreativitas, ya. Nah, dalam hal melihat masalah, sebetulnya kita melihat dari sumber masalahnya. Apakah masalah itu ada dalam pribadi anak? Apakah masalah itu ada dalam hal hubungan sosial anak dengan yang lain? Nah, nanti dampaknya pada perkembangan, aspek-aspek perkembangan. Yang kedua, masalah pendidikan dan masalah pembelajaran. Masalah pendidikan itu adalah masalah yang erat kaitannya dengan kebijakan, perubahan, atau aturan-aturan di dalam pendidikan. Jadi dalam situ misalnya seperti saat ini kita harus melakukan pendidikan dengan pembelajaran secara online. Nah, perubahan kebijakan itu membuat orang harus berubah, dan perubahan itu juga membuat anak bermasalah. Jadi kalau selama ini anak nyaman bermain di lingkungan sekolah, sekarang harus dikungkung misalnya dalam lingkungan rumah yang terbatas, kemudian pendidikan diberikan bukan oleh guru misalnya. Kemudian dia merasa bahwa suasana ini tidak nyaman dan membuat anak bisa bermasalah. Kemudian juga masalah terkait dengan pembelajaran. Kalau masalah kaitannya dengan pembelajaran itu adalah bahwa setiap proses pembelajaran tentu ada kompetensi yang harus dicapai. Kalau kita biasanya di PAUD itu ada STTPPA, ya, standar tingkat pencapaian perkembangan anak. Nah, kemudian dalam setiap proses pembelajaran ada indikator yang harus kita capai. Dan misalnya pada pencapaian indikator itu ada berbagai kemungkinan masalah dalam pencapaian indikator pembelajaran. Nah, nanti kita lihat sumbernya. Kira-kira dari guru kah, dari metode kah, dari interaksi pembelajaran kah, dari media kah, gitu. Dari sikap terhadap pembelajaran kah, dan seterusnya. Kemudian ada masalah karir dan jabatan. Nah, mungkin kalau orang di AUD ada karir enggak? Nah, karena persoalan karir itu adalah persoalan sepanjang hidup. Jadi orang membicarakan karir itu sebetulnya bagaimana orang membangun pola hidup atau lifestyle
gaya hidup semacam apa akan tumbuh pada anak. Itu dimulai sejak dini. Nah, kita mengenal di PAUD itu atau di TK, TKRA ya, itu ada tema-tema. Nah, salah satu tema yang ada itu adalah tema profesi. Nah, persoalannya bukan sekedar bagaimana anak mengetahui apa saja jenis profesi. Tapi yang lebih penting lagi adalah sebetulnya membangun sikap terhadap berbagai profesi. Jadi kalau misalnya umumnya guru misalnya hanya memperkenalkan profesi apa, profesi dokter, profesi apa, profesi guru, profesi apa, polisi, profesi perawat, yang umum-umum saja. Padahal saat ini ada berbagai jenis karir. Ya, seperti misalnya berdagang online gitu kan. Kemudian pengusaha, kemudian juga misalnya di animasi, kemudian lagi menjadi chef. Wah, chef masih sudah mending, masih ada yang membicarakan itu. Kemudian menjadi petani, petani yang hebat. Nah, ini kadang-kadang juga kita menganggap ada karir tertentu itu diperkenalkan lebih rendah statusnya dibanding karir yang lain pada anak. Nah, ini juga bagaimana sikap dalam membangun karir. Nah, ini misalnya, anak takut dengan yang namanya ABRI. Anak takut kalau mau jadi masinis. Anak takut kalau jadi ini. Nah, ini jangan-jangan ada image yang kita bangun sejak masa usia dini. Kalau kita bicara masalah jabatan, memang itu nanti kaitannya ketika peningkatan karir ya. Kalau dalam jabatan pekerjaan. Nah, kalau anak tentu baru mengenal dunia kerja dan menghayati dunia kerja itu, kemudian mereka terbuka wawasannya dan ada sikap yang jelas terhadap bidang-bidang pekerjaan. Nah, nanti kalau kita lihat itu jenis masalah ini nanti ada kalanya masalah karir itu bersumber dari masalah pribadi sejak masa kecil. Nah, kita menggambarkan jenis masalah yang diatasi dalam BK ini dengan bentuk kurva semacam ini, di mana kita menempatkan bahwa masalah pribadi sosial itu sebagai yang paling bawah dan paling besar. Nah, dari gambar ini Anda bisa melihat masalah itu sebetulnya pangkalnya dari mana? Masalah pribadi. Nah, masalah pribadi itu masalah apa? Masalah kaitannya dengan diri sendiri. Misalnya anak cemas. Cemas itu pada pribadi. Kalau dia cemas, dia nggak akan senang bermain bersama yang lain. Dia akan ragu-ragu dengan anak lain. Maka dia akan mengalami masalah sosial. Kalau dia mengalami masalah sosial, nanti di dalam proses pembelajaran, dia juga akan terganggu. Karena dalam proses pembelajaran ada kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan bersama dengan anak-anak lain. Nah, kalau dia tidak mampu bekerja kelompok, berbagi dalam proses pembelajaran, tentu ujungnya indikator pembelajaran yang kita tetapkan tidak bisa dicapai. Nah, kalau pada masa usia dini di TK, anak banyak tidak mencapai indikator pembelajaran, otomatis dia tidak bisa mencapai tujuan pendidikan sesuai dengan tingkat pendidikannya. Jadi kalau misalnya seharusnya pada masa ini anak belajar mandiri untuk di toilet. Nah, tetapi kemudian anak tidak belajar ini atau tidak sukses untuk toilet training. Lalu dia nanti akan lepas dari pendidikan usia dini. Dia akan memasuki sekolah dasar. Nah, pada saat di sekolah dasar, misalnya, dia masih suka pipis sembarangan. Di sini nanti akan terbawa pada masa SD. Ketika di SD, dia tidak terbiasa di toilet. Dia tidak tahu menggunakan toilet. Meskipun nanti dia pindah ke toilet sekolah dengan toilet yang sudah bagus. Dia masih membutuhkan bantuan orang lain. Nah, sementara anak-anak lainnya sudah mandiri. Maka dia akan bermasalah juga dalam pendidikan. Mungkin dia suka menahan pipisnya, dia suka ini. Nah, kalau sudah ada masalah di sini, kemungkinan juga dia akan terganggu konsentrasi belajarnya.
Nah, kalau dia terganggu konsentrasi belajarnya, otomatis pendidikannya terganggu. Nah, nanti kalau pendidikan ini tidak lancar, otomatis anak itu hasil pendidikannya tidak optimal sesuai dengan potensinya. Maka ada kemungkinan lagi dia akan mengalami masalah dalam karir, dalam jabatan. Misalnya ya, kalau pada masa ini anak misalnya tidak bisa mandiri, lalu di SD dia masih tergantung pada ibunya. Kemudian pada masa selanjutnya dia akan menentukan studi lanjutannya yaitu ke tingkat SLTP. Nah, anak-anak yang tidak pede di sini, tidak percaya diri dengan dirinya, tidak mampu menyelesaikan masalahnya sendiri, dia akan bermasalah ketika menentukan saya nanti mau jadi apa ya. Saya tidak mau jauh dari ibu saya. Saya tidak mau misalnya pekerjaan ini. Saya takut dengan pekerjaan ini. Saya khawatir kalau misalnya dari tempat tinggi saya. Nah, ini asalnya adalah dari masalah pribadi dan sosial. Nah, ibu ceritakan salah satu contoh kasus ya. Ada satu anak itu mulutnya bau. Mulut bau ini sebetulnya masalah pribadi yang sifatnya mungkin masalah pencernaan, ada gangguan atau kurang bersih di dalam membersihkan giginya atau makanannya yang tidak seimbang menyebabkan dia mulutnya bau. Kalau mulutnya bau, maka anak lain nggak mau mendekat. Maka dia menimbulkan masalah sosial. Tapi kalau misalnya orang tua tidak tahu apa masalah anak sebenarnya, dia merasa bahwa anak saya kok nggak mau gaul dengan orang lain. Anak saya kok menarik diri, atau orang lain menghindar dari anak saya. Nah, itu masalah sosial. Ketika udah begini, tentu anak akan susah dalam proses pembelajaran. Nah, maka dia bermasalah dalam proses pembelajaran. Akhirnya apa? Dia karena nggak punya teman, nggak mau ada orang lain dekat dia, dia merasa bahwa sekolah itu tidak nyaman. Dia merasa bahwa dia nggak perlu ke sekolah, dia cukup di rumah saja. Nah, maka muncul masalah pendidikan. Kalau dia nggak sekolah, terus bagaimana dong masa selanjutnya? Nah, ada anak SD sudah DO. Kenapa nggak mau sekolah? Masalahnya ternyata hanya karena masalah pribadi yang kecil, yang kita pandang kecil. Nah, ketika dia mengalami masalah pendidikan, kalau misalnya DO di SD, tentu dia akan sulit untuk memacu jenjang karirnya. Nah, nanti masalah-masalah pada masa dewasa dalam karir itu bisa jadi berasal dari sini. Satu kisah lagi. Ada seorang bidan. Dia sudah lulus bidan, sudah berkarir menjadi seorang bidan, membantu yang melahirkan. Tetapi anehnya, setiap kali dia habis membantu orang melahirkan, dia pasti muntah-muntah. Jadi dia bisa, ilmu dikuasai, dia berusaha untuk di karirnya itu, tapi ternyata ada yang tidak dia terima. Nah, kemudian digali oleh psikolog, apa sih sebetulnya? Gimana sih mau nyaman bekerja kalau setiap kali membantu orang melahirkan, padahal itu pekerjaannya, dia muntah-muntah. Digali balik ke masa lalu. Mudah-mudahan Anda masih ingat teorinya Sigmund Freud, bahwa ada bawah sadar, ada ambang sadar, dan ada kesadaran. Nah, ini mungkin sudah tidak disadari. Ada peristiwa traumatis pada masa anak, yang barangkali tidak terungkap, tersimpan, sehingga muncul menjadi masalah pada masa karirnya, pada masa dia bekerja. Nah, ternyata digali, itu pilihan untuk menjadi bidan itu bukan pilihan dia. Dia sendiri tidak suka dengan pekerjaan itu. Dia sendiri takut awalnya dengan darah. Dia sendiri tidak ingin bekerja sebagai orang yang berada di rumah sakit. Tapi apa yang membuat dia bekerja di situ? Ibunya sangat ingin anaknya menjadi bidan. Nah, karena ibunya sangat ingin anaknya menjadi bidan, dia dorong terus anak ini untuk masuk ke sekolah kebidanan. Sampai akhirnya menjadi bidan. Jadi dia menjadi bidan ini ternyata hanya untuk menyenangkan ibunya. Nah, jadi karir itu suatu saat bisa jadi tidak dinikmati orang, tidak merasa bahwa dirinya teraktualisasikan dalam karirnya, karena yang dia pilih itu bukan sesuai dengan keinginan.
Nah, maka pada masa usia dini, hati-hati ketika kita menggunakan tema profesi. Nah, pada banyak temuan itu ya, guru itu kok sudah mematok-matok. Mana karir yang hebat, mana karir yang tidak hebat. Jadi seolah-olah pedagang pasar itu nggak sehebat misalnya orang yang bekerja di rumah sakit atau bekerja di kantor gitu. Padahal bayangkan kalau kehidupan ini tidak ada pedagang. Nah, semua pekerjaan itu adalah baik. Itu yang harus dibangun. Jadi kalau misalnya, oh temanya polisi, tapi ujungnya tugas polisi apa? Nembak orang, nangkap orang. Nah, selalu kaitannya dengan kejahatan. Padahal polisi juga tempat kita bertanya, untuk melindungi masyarakat, untuk bagaimana dia bisa banyak membantu orang yang tersesat, bagaimana dia menegakkan aturan, supaya tidak berantakan, jalan, kemudian kehidupan di masyarakat, tidak semena-mena. Nah, itu harusnya diperkenalkan. Jadi mengenalkan karir. Kemudian menjadi petani. Petani itu pekerjaan mulia, hebat. Dan orang-orang kaya itu umumnya harusnya adalah petani. Kalau kita lihat misalnya di negara lain itu, yang kaya-kaya itu adalah petani. Kemudian misalnya, oh supir truk itu ternyata kaya, hebat. Pengusaha itu hebat. Makanya sekarang Indonesia jumlah pengusahanya kok kecil. Jangan-jangan diawali pada masa usia dini dengan memilah-milah profesi. Mana yang baik, mana yang tidak baik. Padahal sama mulianya semua profesi. Oh misalnya, oh dia senang di taman, mengurus bunga, mengurus bagaimana keindahan kota. Itu sebuah pekerjaan. Jadi mulailah guru-guru PAUD itu membuka wawasannya agar profesi itu dia perkenalkan bukan sekedar pada tahap pengetahuan yang terbatas, tetapi biarkan anak menghayati. Maka akan sangat bagus kalau misalnya tema profesi, anak memakai bajunya, anak melakukan aktivitasnya, anak menikmati peristiwanya, anak melihat manfaatnya, itu lebih bagus. Jauh lebih bagus daripada diceritakan oleh guru. Nah, itu sebetulnya kita mengapa ini? Karena nanti biar tidak ada masalah yang muncul pada pribadi ya. Nah, masalah. Jadi nanti guru itu kalau mau memecahkan masalah anak, lihatnya jangan sosialnya dulu. Lihatnya harus pribadi anak dulu. Karena nanti masalah ini saling mengait. Masalah pribadi bisa menyebabkan masalah sosial. Masalah pribadi sosial bisa menyebabkan masalah pembelajaran. Masalah pembelajaran akan berdampak pada masalah pendidikan. Masalah pada dunia pendidikan akan berdampak pada masalah karir dan jabatan. Makin rendah pendidikan orang, makin kecil kemungkinan dia mengembangkan karirnya untuk lebih bagus. Makin tidak profesional seseorang, melalui dunia pendidikan, makin sulit dia menjalani karirnya. Nah, jadi ini 3 macam masalah ini di dalam layanan bimbingan konseling saling mengait, saling nanti memberikan pengaruh, dan masalah-masalah itu harus kita lihat sebetulnya sumbernya dari mana. Nah, Anda sudah melakukan survei terhadap masalah-masalah yang dikemukakan oleh guru-guru TK, guru PAUD, nanti Anda klasifikasi. Mana yang masalah pribadi, mana yang masalah sosial, mana masalah pembelajaran, mana masalah pendidikan, mana masalah karir. Jadi jangan berpikir karir itu mencari kerja, bukan. Karir itu adalah perencanaan hidup, membangun lifestyle, gaya hidup, gitu ya. Bagaimana orang memandang sesuatu, nah itu masalah karir. Selanjutnya, bagaimana penyimpangan perilaku terjadi. Nah ini ada banyak teori untuk melihat bagaimana seseorang itu menjadi pribadi bermasalah. Jadi kalau tadi sumber masalah utama itu adalah pribadi, kemudian baru sosial, baru menimbulkan dampak masalah sampai ke karir. Nah, kalau kita lihat dari konsep aku, jadi setiap orang itu punya yang namanya self concept. Bagaimana dia menilai dirinya. Nah, bagaimana dia menilai dirinya ini akan menentukan bagaimana dia bersosial,
bagaimana dia dalam pembelajaran, bagaimana dia dalam pendidikan, sampai bagaimana dia menentukan karirnya dan menikmati karirnya. Gitu ya. Jadi konsep aku, kalau ini teorinya self concept itu yang perlu kita bangun sejak usia dini. Nah, kalau konsep diri anak salah sejak usia dini, maka dia akan berpengaruh pada masa-masa berikutnya. Misalnya, aku ini seringkali dibilang oleh ibuku anak bodoh. Dia mulai mengkonsep dirinya bahwa saya ini anak bodoh. Saya tidak bisa, orang lain bisa. Orang lain bisa maju, saya tidak maju. Orang lain bisa gembira, saya tidak bisa gembira. Orang lain bisa sukses, saya tidak bisa. Nah, itu konsep diri. Ini yang akan membuat dia nanti ragu-ragu dalam mengembangkan dirinya. Ragu-ragu dalam bertindak. Atau sebaliknya, kamu ini anak nakal. Jadi di konsep diri anak, aku anak nakal. Ya aku iseng, aku mengganggu. Aku banyak merepotkan orang. Nah itu gambaran-gambaran itu kalau terus tidak diubah sejak usia dini atau terbentuknya itu mulai dari anak berinteraksi dengan orang lain. Jadi pada masa usia 2 tahun, anak sudah mulai membangun konsep dirinya. Makanya ibu-ibu yang baik, hai anak soleh, hayo anak baik, hayo anak pintar. Itu untuk apa? Hayo anak manis, hayo anak cantik, mana gantengnya, mana cakepnya. Gitu. Hai anak yang baik hati, dan seterusnya. Nah, kalau kita baca itu ya, dalam pendidikan Islam juga jangan sampai melabeli anak. Nah, karena ucapkanlah yang baik. Jadi kalau, oh calon imam besar. Gitu kan? Ternyata dulu ya imam besar, salah satu imam besar di Masjidil Haram itu ibunya mengucapkan selalu kata-kata, hei calon imam besar, hei orang hebat, gitu kan? Nah itu apa? Akan membuat anak merasa bahwa dirinya itu bakal punya masa depan. Nah itu konsep aku. Kalau aku ini salah, dia akan terbawa terus. Oh aku dari keluarga nggak mampu, aku nggak punya masa depan. Udah jangan mikir-mikir sekolah, kita ini orang miskin. Nah mulai tuh, aku dari keluarga miskin, aku tidak bisa sekolah, aku nggak punya masa depan. Nah, itu biasanya di mana terbentuknya? Ya tentu dari orang-orang terdekat, terutama ibu. Ibu, ayah, kemudian saudara-saudaranya. Kemudian kalau dia tinggal di big family, family yang besar itu bagaimana memandang dia. Atau misalnya anak kulitnya hitam, ih kamu hitam, kamu jelek. Ih kamu mah orang cemburutan, kamu mah orangnya isengan, dan seterusnya. Nah itu akan terbentuk konsep aku yang salah. Dan ini akan menyebabkan permasalahan di berbagai hal. Kemudian faktor diri juga yang bisa menyebabkan bermasalah tentu ada faktor bawaan. Ya, kita tahu setiap anak lahir ada membawa faktor genetik. Jadi dia bermasalah misalnya karena sejak lahir dia mengalami gangguan pada fungsi otak. Ini anak lahir dengan mental terkebelakang. Ini anak lahir dengan cacat pada anggota tubuh, cacat pada alat indera. Nah, itu faktor bawaan atau kelainan genetik yang menyebabkan misalnya Down syndrome atau misalnya anak ini lahir dengan kepala besar, makrosefali, mikrosefali. Nah, itu faktor-faktor yang membuat dia menyimpang dari yang normal. Jadi jangan katakan misalnya, apakah setiap yang menyimpang itu nggak punya masa depan dari faktor genetik? Jangan, Anda sudah mencoba menggali bagaimana anak-anak ABK saja bisa sukses, apalagi anak-anak normal. Nah, ini faktor bawaan ya. Tapi kalau misalnya ada penyakit bawaan, gitu ya, dia sudah membawa kelainan jantung. Nah, ini pasti akan ada dampaknya pada saat dalam proses pendidikan. Nah, yang kedua, ini baru dari konsep aku ya. Nanti kita punya teori dari berbagai teori terapi, akan kita lihat juga bagaimana orang bermasalah ya. Misalnya, kalau kita gunakan teorinya William Glasser untuk melihat choice theory gitu ya. Di situ yang dilihat bermasalah itu apa? Adalah anak yang tidak mendapatkan cinta dan mencintai. Itu yang paling utama.
Nah, jadi self and belonging, love and self belonging itu nomor satu katanya, walaupun ada kebutuhan yang sifatnya nanti biologis, ada kebutuhan yang sifatnya fun, power, gitu ya, kekuatan, gitu. Nah, tapi ada yang paling urgent katanya. Nah, jadi nanti itu bisa juga kenapa konsep aku yang salah, bisa juga karena orang tua tidak mencintai anaknya. Nah, itu bisa saling kita lihat. Tapi kita bisa lihat juga dari salah satu teori ya. Nah, kemudian faktor eksternal. Kita tahu lingkungan masyarakat kita ini tidak homogen, dia heterogen, maka di mana-mana kita terlihat kesenjangan sosial, ya. Nanti karena kesenjangan sosial yang terlalu tinggi akan muncul iri, dengki gitu ya. Atau misalnya yang satu sombong, yang satu minder gitu. Nah, itu karena ada kondisi sosial di masyarakat, ada kesenjangan sosial. Kemudian bisa juga masalah-masalah yang muncul itu menyimpang karena dampak teknologi. Nah, apalagi sekarang Anda lihat berbagai macam penyimpangan terjadi pada anak, yang kelainan mata, rusak matanya, yang jalannya tidak benar karena terlalu banyak duduk gitu ya. Kemudian game online, menonton hal-hal yang tidak pantas ditonton. Nah, ini bisa menyebabkan anak menyimpang. Belum saatnya ya dia kemudian dia tonton gitu ya. Apalagi kalau kita lihat internet kalau dibiarkan begitu saja, anak ketagihan game, anak misalnya gampang marah kalau misalnya gadgetnya diambil, anak mengamuk, anak tidak peduli orang lain, anak menjadi obesitas dan seterusnya. Itu dampak dampak negatif dari teknologi. Awal ini tidak bisa dihindari menggunakan teknologi, tapi bagaimana supaya teknologi itu tidak berdampak negatif. Kemudian perubahan sistem nilai. Kita tahu sekarang kita hidup di era global, apapun yang ada di dunia lain, di dunia luar itu dengan mudah diserap. Kayaknya sekarang juga ya seperti TikTok gitu ya. Orang kadang-kadang salah arti, seolah-olah nggak apa-apa. Padahal kalau bagi umat Islam sebetulnya goyang-goyang, perempuan menari-nari ditonton oleh orang lain, apalagi pinggulnya dan segala macam itu kan sesuatu yang dilarang di dalam Islam. Nah, tapi lucunya sekarang orang dengan jilbabnya bagus, panjang, tapi dia misalnya tetap bermain menari-nari di depan kamera yang akan ditonton oleh berbagai pihak. Nah, sekarang juga pada usia dini itu orang tua tidak punya sistem nilai yang jelas. Apa yang tren dia ikuti menyebabkan anak tidak punya konsistensi dalam penilaian. Ini akan menimbulkan juga penyimpangan perilaku. Kemudian perkembangan tuntutan dan kebutuhan. Nah, kebutuhan orang sekarang beda dengan dulu ya. Karena misalnya, dulu orang cukup makan, tidur misalnya, kemudian udah ada pakaiannya, udah bisa sehari-hari main, selesai. Nah, tapi dengan perubahan gaya hidup sekarang, cenderung materialistis, kemudian orang mengutamakan orang yang kaya, orang yang jadi pejabat gitu ya, kemudian juga. Nah, ini membuat masyarakat itu memilah-milah masyarakat ini seolah-olah orang hebat, orang mulia, orang lebih tinggi, sementara yang lainnya lebih rendah. Jadi seperti sekarang, pejabat merasa harus diagungkan, pimpinan harus merasa harus dihormati sedemikian rupa, sehingga dia bukan berubah fungsi dari sifatnya melayani, menjadi orang yang ingin segalanya dilayani. Nah, itu kan perubahan-perubahan yang akan menimbulkan masalah. Nah, anak itu juga nanti diklasifikasi. Kamu ini anak siapa loh, gitu kan? Kok berani-berani begini? Kita bisa beli ini, kamu nggak punya. Nah, itu dari kecil kalau sudah ditanamkan, anak sudah mulai merasa bahwa dirinya lebih rendah. Nah, ini bisa menyebabkan penyimpangan. Kemudian faktor keluarga. Saat ini misalnya pola keluarga. Perubahan pola keluarga. Kalau dulu ayah, ibu misalnya, ya ayah bekerja, ibu membantu, anak-anak turut serta, itu seragam gitu ya. Misalnya kalau ayahnya bertani, ibunya ikut membantu, anak-anak nanti turut makan di situ, mulai sedikit-sedikit membantu ayahnya, turun-temurun. Nah, itu tradisi, akhirnya menjadi petani-petani dan tidak melihat dunia luar. Sekarang ini nggak ada lagi yang begitu. Gitu. Orang melihat bahwa ternyata dunia ini luas, pola pekerjaan banyak. Nah, pola keluarga juga berubah. Hubungan antara ayah ibu juga berubah, jam kerja berubah. Kemudian pola kerja orang tua kadang-kadang jamnya nggak menentu. Pergi pagi sebelum anaknya bangun, pulang setelah anaknya tidur lagi. Nah, ini bagaimana interaksi, bagaimana membangun cinta, bagaimana membangun kehangatan.
Nah, ini salah satu sumber yang membuat anak kosong, anak kehilangan cinta gitu ya. Nah, dan membuat dia itu di luar itu sangat mudah untuk mendapatkan ya stres, tekanan. Karena apa? Karena dia nggak kokoh. Dia nggak kokoh, dia nggak punya mental yang kuat, dia dengan mudah, misalnya, kenapa anak jadi korban bullying? Karena misalnya anak nggak punya harga diri, di rumah nggak ada orang yang bisa membuat dia merasa memiliki harga diri, tidak sempat mengaktualisasikan dirinya, yang ada itu peduli orang tua cuman jajannya, makannya, pakaiannya, atau kita sekali waktu bisa beli apa yang lebih hebat, hanya itu. Jadi kontak psikologis, hubungan ayah dengan istri, tidak jarang juga sekarang anak hidup dari keluarga bercerai, kemudian atau misalnya ada tapi broken home semu. Dua-duanya ada tapi sibuk masing-masing, nggak ada kontak. Apalagi sekarang dengan era teknologi, ayah sibuk dengan HP-nya, ibu sibuk dengan HP-nya, anak akhirnya diberikan HP sendiri saja biar anteng. Kemudian tidak ada lagi kelihatan figur ayah seperti apa, figur ibu harus seperti apa. Ayah yang misalnya harus banyak melindungi, bertanggung jawab atas keselamatan, kesehatan, keluarganya gitu. Ibu juga begitu, bertanggung jawab dengan rumah tangganya. Apakah anaknya makan makanan yang sehat, apakah lingkungan rumahnya sehat, apakah misalnya ini gizi anak tercukupi. Apakah misalnya pendidikan anak bermasalah tidak? Nah, ini kan tugas, ada yang tugas bersama ayah dan ibu, ada tugas yang harus dilakukan oleh ibu. Itu pembagian pola kerjanya menjadi tidak jelas. Nah, yang bagus tentu ada mitra di dalam keluarga ya, tapi ini bisa menyebabkan penyimpangan perilaku pada anak. Kemudian selanjutnya sekolah ya, keterbatasan sarana dan fasilitas pendidikan. Kita tahu sekarang lingkungan tempat tinggal ya, lingkungan sekolah tidak kondusif, adanya di gang, pada anak mau main bola gitu kan. Kemudian tidak ada tempat di mana anak misalnya ingin mencoret-coret, anak misalnya ingin menggambar, ingin misalnya bermain kejar-kejaran, itu nggak ada. Kemudian iklim kehidupan sekolah yang kurang kondusif ya. Dalam arti apa? Guru lebih sibuk untuk mencari, sibuk dengan kesejahteraannya sendiri, kurang memperhatikan siswanya, kurang juga mampu dalam melaksanakan pendidikan, asal ngajar, itu juga menimbulkan masalah. Kemudian nggak ada cinta guru kepada siswa. Guru terpaksa jadi guru, tidak mencintai pekerjaannya. Ini menyebabkan siswa-siswa bisa menyimpang dan bermasalah perilakunya. Nah, kemudian apa bedanya kalau kita lihat ya, aku bermasalah, konsep aku itu paling tidak, ya kata ahlinya ini ya, ada 3 ya. Aku ideal, ini self konsep ini Rogers bicara self konsep ya. Aku ideal yaitu sebaiknya aku itu seperti apa sih? Nah, yang paling ideal itu aku seperti apa? Lalu ada aku dilihat aku dilihat oleh orang lain. Nah, aku dilihat oleh aku, ada kalanya berbeda dengan aku dilihat oleh orang lain. Misalnya, aku dilihat aku ini orang yang cantik, bajunya mewah, sepatunya bagus. Tapi kemudian ketika dia bersama anak lain, apa sih baju kamu jelek, gitu ya. Kemudian kamu nggak cantik, terus apa? Pertentangan. Jadi dia di pikirannya mulai muncul, kok aku beda ya antara aku dilihat oleh aku dan aku dilihat oleh orang lain. Nah, ketiga aku ini ada pada diri orang itu. Kemudian aku idealnya seperti apa? Misalnya aku idealnya aku bajunya bersih, rapi, indah, misalnya kan. Tapi sekarang aku lihat bajuku bersih, tidak rapi, tidak indah, tidak. Nah, kalau ketiga-tiganya ini saling berjauhan, beda aku dilihat aku dengan aku dilihat orang-orang lain menurutku, kemudian beda juga dengan aku ideal. Ya, kalau ini itu maka pribadi itu akan bermasalah. Tapi kalau hampir berdekatan, maka aku itu adalah aku yang sehat. Kamu hebat ya, kamu bisa naik sepeda. Nah, sebenarnya memang aku bisa naik sepeda. Kemudian aku idealnya apa? Memang umurku aku naik sepeda, maka aku ini sehat. Tapi kalau misalnya aku ngaku-ngaku bisa naik sepeda, padahal aku belum bisa naik sepeda, kata orang. Kemudian juga aku kok nggak bisa mencapai apa yang seharusnya orang lain sudah bisa capai. Nah, itu tandanya aku
bermasalah. Nanti kalau kita mau bantu anak, lihatlah konsep akunya. Bagaimana anak memandang diri. Bu, aku nggak bisa. Nah, itu hati-hati dengan aku nggak bisa. Akan berbeda dengan aku belum bisa, Bu Guru. Aku minta dibantu. Nah, itu beda. Itu aku yang sehat. Jadi kalau dia melihat, oh aku belum bisa, aku harus bertanya ke Bu Guru, aku harus tanya ke teman, aku harus mencoba. Nah, itu bagaimana orang melihat aku supaya aku juga sama. Gitu kan? Kemudian aku bisa seperti orang lain yang idealnya. Nah, maka aku ini akan sehat. Ini pada setiap aktivitas, pada setiap kegiatan, baik itu pembelajaran yang ada di lingkungan sekolah maupun di lingkungan sehari-hari ya. Nah, nanti konsep aku ini akan mempengaruhi semua. Bagaimana aku dengan cita-citaku, bagaimana keterampilanku, bagaimana sikapku, bagaimana minatku, bagaimana bakat aku. Kamu hebat, kamu berbakat sebagai pelukis. Nah, itu kan. Lalu aku bilang, oh ya aku berbakat. Kamu pintar, kamu berbakat, kamu nanti hebat. Kamu bisa seperti Habibie misalnya kan. Oh, kamu hebat. Nah, itu akan juga menilai aku motivasiku, aku malas, aku rajin, aku giat, aku sungguh-sungguh. Nah, kemudian juga perasaan-perasaan tentang aku. Nah, perasaan itu kan ada dua, ada senang dan tidak senang. Aku tahu persis, aku senang apa, aku tidak senang apa. Nah, itu akan mempengaruhi. Kemudian juga aku dalam hal kecerdasan. Aku cerdas, aku hebat seperti anak lainnya. Aku lambat, aku ini. Nah, itu bagaimana orang menilai. Jadi, oh aku biasa-biasa, tapi aku kuat. Misalnya. Nah, kemudian juga kaitannya nanti otomatis juga dengan percaya diri. Apakah anak yakin dengan kemampuannya yang membuat dia mau melakukan, mau mencoba, mau berusaha. Nah, mungkin itu yang penting dalam hal melihat bagaimana jenis-jenis masalah yang diatasi melalui layanan bimbingan konseling dan bagaimana kita melihat penyimpangan perilaku pada anak. Demikian saja yang bisa Ibu sampaikan. Tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.